pemirsa, kali ini kami masih dari tim Cerita Nusantara Dunia. Kali ini kami masih berada di daerah apa ini Pak? Jogja Daerah ya? Kota Gede. Kota Gede, Yogyakarta ya Pak? Iya, Kota Gede, Kota Gede, Yogyakarta. Yogyakarta. Kali ini kami kedatangan narasumber dengan Pak siapa Pak? Pak Boleh kenal? Hastono Daryanto. Pak Hastono Daryanto. Daryanto. Pak Hastono ini Juru sebagai apa kunci, nih? juru kunci. Pak Hastono ini sebagai juru kunci di Kota Gede ini. Ya, Kota Gede, betul. Kami ingin mengeksplor atau pengen tahu lah ada apa saja sih di daerah Kota Gede ini. Kepada beliau ini bisa dijelaskan nggak Pak kepada Bisa. kami ada apa saja sih di dalam Kota Gede ini dan sejarah-sejarah apa aja sih, Ya. Pak yang sudah berada di sini Pak? Ya, di sini itu bekas kerajaan Mataram. Mataram kuno atau Mataram Islam Pak? Mataram Islam, Muslim. Mataram Islam ya? Ya, namanya rajanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Yang konon dulu masa kejayaannya tahun 1509. Tahun 1509. Betul. Masehi ya? Ya. Nah, terus ini Dampar Raja, tempat duduk raja. Oh, di Ini daerah masih, sini ada ya? iya, di dalam ini. Ini di luas masih dilingkupi beteng. Di Beteng sini Mataram masih Oh, sekarang. masih ada? Masih ada. Itu kamu jalan 100 meter beteng. Ya. Ke selatan 100 meter beteng. Ke utara, barat ada benteng juga. Mupeng desa ini, Mupeng desa kampung dalam ini. Nah, bentengnya itu posisinya tinggi atau sekarang udah? Kalau dulu tinggi. Dulu tinggi. Nah, sekarang datar sudah berapa ratus tahun. Jadi Ada itu masih ada bejo. ya dibilangnya Ya. hancur kemakan Hancur, usia kali ya, Pak, ya, dimakan- kena hujan panas. Kena lah hujan. ya. Tapi yang sana bagus, masih bagus. Masih utuh. Masih utuh. Mungkin masih terjaga lah. Iya, masih terjaga. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak di situs ini ada apa aja nih Pak di Ya, ini situs ini? ada batu gilang, batu gateng, gentong, Hmm? batu gateng. Terus dalam ini makam, makam keluarga raja. Hmm. Raja yang sekarang maksudnya, sultan yang sekarang. Sultan sini. yang masih Yang masih aktif sekarang. Nah, batu gilang itu sebenarnya dulu itu dipakai apa Pak oleh para raja Pak? Batu gilang itu permainannya Raden Ronggo. Batu gilang Anak itu. Panembahan Senopati, ya. Anak Panembahan Senopati yang ibunya Kanjeng Ratu Kidul. Itu punya anak satu namanya Raden Ronggo. Raden Itu Ronggo. sakti sekali, ya. Berarti batu gilang itu sebuah permainan Enggak, ya? Bukan? batu gateng. Batu gateng. Iya. Oh, batu gateng. Dia bentuknya seperti apa sih? Bulat ya, tadi yang kamu angkat tadi. Oh. Kamu angkat tadi? Angkat. Kuat nggak? Ada 3, alhamdulillah kuat. Kuat semua? Kuat. Ya, cuman Nah, yang agak besar? besar tuh emang rada lumayan. Iya. Nah, itu batu gateng itu. Yang utara itu gentong, gentongnya Ki Juru Mertani. Nanti Dia malam sebagai apa dia Pak? Dipakai sebagai apa? itu? untuk wudhu. Untuk wudhu, air wudhu. Air wudhu. Untuk wudhu. Kalau yang batu gilangnya dia digunakan sebagai apa tuh? Tempat duduk raja. Singgasana Iya, atau? singgah sana. Misalnya ada tamu dari kerajaan mana itu ditemani cincin. Di sini dulu rumah joglo. Oh, dulu itu Dulu di sini joglo, bangunan ini besar di bangunan sini. besar, ya. Karena Mataram runtuh, Ya. pindah ke Pleret. Barang-barang diangkati ke Pleret semua. Nah, rumahnya gimana tuh? Nah, ya diangkati ke Pleret semua. Yang enggak diangkat cuma batu gilang ini nggak Batu kuat. gilang. Sultan Agung nggak kuat duduk di batu gilang itu. Karena auranya besar sekali. Tahu aura? Iya, iya, iya. Apa ya? Kekuatan lah. Iya, kekuatan. Kekuatan yang ada di batu itu. Ya, betul. Nah, Pak, boleh nggak Pak diceritakan nih kepada kami tentang batu gilang ini? Kalau misalkan ada pengunjung atau apalah duduk di sana, Oh. bisa bagaimana? Dan kalau misalkan ada tanda kutip nih, dia punya kekuatan di luar itu, bisa seperti apa Pak? Ya nanti sakit. Yang duduk? Contohnya ya, saya pernah masukin tamu, Ya. dia bilang, "Pak, saya duduk di atas boleh? Kalau berani monggo, saya silakan." Duduk tuh langsung sakit. Hari itu juga? Langsung dibawa ke Bethesda. Nah, kalau misalkan ada, ya misalkan bapak-bapak nih, boleh atau enggak? Mungkin yang di sana di batu gilang itu secara energi Nah, dia mengizinkan atau tidak mungkin ya Pak? ya, nah, mungkin kalau sudah tahu, maksudnya arti sudah tahu, tembung lah, gitulah. Ya, Kalau ibu kan sudah tahu. cukup mengerti Ya, berarti lah ya. mengerti. Ibu dan bapak tadi udah tahu. Iya, iya. Nah, saya bilang kan, aku udah mengerti batinnya ibu. Nah, Tahu tak? iya, iya. Ya secara yang punya ya mungkin ya Hmm, punya betul. pelindung. Oh ya, Tidak mungkin apa-apa. kita belum berhak lah duduk di situ lah ya Pak. Iya. Ya. Nah, batu ganteng ini berarti kan
permainan ya Pak. Mm-mm. Nah tadi saya angkat itu memang berat sekali. Berarti zaman dulu ya kekuatan mereka Ya, sangat luar biasa luar ya. biasa Untuk Raden mengangkat batu itu ya. sakti sekali Raden Nuko itu. Batu segitu besar. Cuma diangkat tangan satu Dia- sama orang untuk Ronggo. permainan lagi. Untuk umbul-umbulan, ya. Dulu 5, yang 2 hilang musnah. Kenapa itu Pak? Hilang dibawa ke pantai selatan. Raden Nuko itu nggak meninggal. Yang meninggal cuma jasadnya, tapi sukmanya di mong ibunya di pantai selatan. Jadi batu ganteng itu memang bukan 3 ya. 5 aslinya. 5 aslinya Iya, ya. betul. Dibawa Itu kan ke sana ya. tiba-tiba lego 5. Tadi sih saya nggak merhatiin, cuma lihat ada posisi batu 3 itu. Iya, betul. Karena posisinya berarti udah berubah lah ya. Oh, dari- udah berubah. Nah, batu gilang ya mungkin yang dari Bapak ketahui atau dari sebelum Bapak, Hmm. perkiraan nih umur batu gilang ini berapa tahun ya? Ya sekitar 700 tahun. Ya sebelum Ya, Keraton itu. Mataram ada lah ya. Sebelum Keraton Mataram ada. Itu kan Penemban Jonopati suruh puasa sama Kanjeng Sunan Kalijogo di Delpe. Delpe itu Wonogiri. Di Wonogiri. Ya, itu dapat wahyu lintang juar. Sebetulnya wahyu dari langit. Meteor jatuh, itu suruh ngambil sama Penemban Jonopati, diambil dibawa sini. Berarti batu ini Dari Delpe juga. dibawa ke sini. Iya, Batu yang segitu Oh, besar. Nah, kalau dulu ring angkatnya gimana? Ya. Ah. Kalau secara logika yang tadi batu bulat aja masih Nggak belum kuat. keangkat. Penemban Jonopati kan punya garwo Ratu Jim. Buat Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul kan Raja Jim. Ya. Nah, itu suruh ngangkat anak buahnya itu. Berarti Yang batu nggak ini memang kelihatan. batu biasa, bukan batu biasa Bukan ya. batu biasa, itu batu, Batu- dari luar angkasa. Batu meteor lah Ya, ya. batu disebutnya. meteor. Itu sakti sekali, auranya besar sekali itu. Berarti Nggak Pak, habis-habis itu. kalau pantangannya disebut tadi Bapak ya. Iya. Ya misalkan ada orang nih pengen singgah Nah. atau duduk di situ. Nah, nanti Ya ada konsekuensi Nah, yang betul. mereka terima lah ya. Iya. Karena kita sudah mengingatkan ya Pak ya. iya. Nah Pak, di sekitaran sini lagi, saya lihat di sebelah sana itu ada kayak bangunan nih Pak. Itu sebenarnya apa tuh? Dalam ini. Iya, Ini makam, makam siapa Pak? makam keluarga raja. Untuk makam Panembahan Senopati sendiri? Bukan, Penemban Jonopati di utara. Oh lain. Lain ini Lain tempat. keluarga raja yang sekarang. Ini keluarga Sultan yang sekarang. Gusti Joyo di sini adik raja itu. Iya iya iya. Kanjeng Ratu Ano Mbak Yunya ngesor dalam itu di sini. Oh bukan Gusti dari yang Adiwinoto pertama, di bukan sini. ya? Bukan. Berarti dibilangnya kalau disebut raja terakhir sekarang lah Iya, ya, betul. keluarganya lah ya. Cuma keluarga raja. Kira-kira Pak untuk area itu apa tuh? Kota Gede ini, Hmm. kerajaan atau keraton Kota Gede ini luasnya seberapa banyak? Luasnya Seberapa ya luas? berapa ya? Ini luas sekali ya. Ini ada bentengnya double. Ini benteng dalam ini. Yang benteng luar masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada, tapi udah punah. Udah roto dengan tanah. Dengan tanah ya. Kalau dulu waktu masih kecil saya masih ada. Masih ada. Mm-mm. Sekarang kan sudah dibangun lah, mana-mana dibangun. Berarti lingkungan warga di sini Hmm. udah ya dibilangnya udah biasa aja. Oh, lah. udah biasa, nggak apa-apa. Nah, yang saya lihat nih Pak di sini ada 3 pohon beringin besar nih Oh. Pak. Pohon beringin ini apakah semasa dengan kerajaan? Enggak. Ini tanamannya HP7. Baru 300 tahun. Oh, ini baru 3 tahun. Kalau itu baru sekitar 55. Yang kecil ini. Yang besar. Yang ini. Nah, itu tanduran 67 tahun 67. Itu yang nandur mbah saya. Saya ingat, saya waktu dulu umur 6 tahun saya. Berarti ini memang nanam sendiri ya? Iya. Bukan bibit dari sini Iya, yang dipindahkan, bukan ya? Kalau itu yang kecil itu Gusti Joyo yang ngakon, Hmm. yang kongkon gitu loh, kongkon nanem. Nanam. Ya. Tapi Gusti Joyo udah meninggal. Oh, yang 2 ini udah 300 Oh, udah tahunan sekitar ya? 300 tahun. Itu saya kecil udah besar segini. Ya, luar cukup. biasa lah ya. Kira-kira yang di dalam tadi yang makam-makam itu ada berapa makam Pak? Yang Sini 1700 semuanya. semua makam? Semua Sampai makam. ada ke makam yang paling kecil? Yang paling kecil ada. Paling kecil ya? Heeh. Ya istilahnya Tapi bayar. ini baru separuh. Baru separuh. Masih kosong semua. Oh, masih banyak Ya yang masih banyak yang kosong. kosong. Mungkin saya meninggal aja belum penuh. Iya. Berarti luas sekali ya? Iya luas halamannya. sekali. Nah, ini benteng mubeng 5.000 meter. Bentengnya benteng apa namanya? Nah, ini benteng, ya benteng cuma benteng biasa. Oh, benteng-benteng Ya biasa itu benteng ya. benteng mubeng.
Itu kamu lihat dari selatan itu bisa nanti Nah. Nah, sampai pojok. yang saya perhatiin nih Pak, dari saya awal ke sini sampai sekarang nih. Ini ada jalan nih Pak. Ada jalan dan di tengah ini posisi situs sejarah ini Iya. nggak berubah lah. Nggak berubah, Sultan Mari nggak berani ngerubah. Nah, kenapa tuh Pak? Ini bisa diatur gini dan penduduk sini nerimo gitu. Iya, harus kayak gitu. Seperti itu di Kerapia itu kandang penjangan itu juga persis seperti ini. Itu yang untuk buru banyak buru kijang. Ya. HP2 kalau buru kijang naik ke Menara itu. Sekarang persis jalan ini. Wow, tapi besar lagi, lebih besar lagi. Ya, di sini istilahnya sudah ya memahami lah ya kondisi ini. Iya. Kenapa sih sebenarnya sih secara pandangan orangnya kalau lihat kalau bahasa ini kagok lah ya. Kenapa nggak dibongkar? Ya nggak berani bongkar. Ya. Bukan nggak berani, ya. Sultannya aja nggak berani. Sultan sendiri. Sultannya aja nggak berani mindah. Nggak berani mindah. Nggak berani mindah. Atau mungkin bukan karena beratnya, mungkin ada hal-hal lain. Ada hal-hal lain. Kalau Sultannya tahu pasti. Iya. Iya. Berarti posisinya Pak, yang situs ini dari dulu posisinya seperti ini atau memang udah ada pemugaran untuk bangunan ininya ya? Iya, dibangun ini tahun 1934 dibangun. Masih seperti ini? Iya. Dibangun. Kalau dulu cuma dipagari kayu jati. Oh, ini belum lama berarti ya, benteng ini. 34. Ini 1934. Lama ya? Iya. Ya. Kira-kira Pak, dari kota gede ini untuk ke pusat wisata dekat kemana nih Pak? Iya, sini sama Mataram. Mataram? Ya, Mataram itu makam Banjarpati itu untuk wisata. Jaraknya kira-kira berapa ratus meter? 200 meter. 200 meter ya? Dari sini 200 meter. Di sana tempat wisata? Kota gede itu tempat wisata banyak sekali. Ini rumah antik. Rumah antik itu rumah Joglo. Joglo tahu nggak? Peninggalan siapa Pak? Peninggalan Banjarpati juga masih. Masih utuh? Rumahnya utuh sekali. Rumahnya prajurit keraton dulu. Bukan Banjarpati tapi prajurit keraton. Oh, anak buahnya lah ya? Iya, betul. Jagalan itu ya Joglo semua. Jagalan itu barat makam Banjarpati. Ya. Pasar ke barat nanti terus ke kiri. Pasar di sini pasar apa? Pasar Kota Gede itu lama sekali. Jogja pun kalah tua sama sini. Kota Jogja pun kalah tua sama sini. Masih tua. Beringharjo tahu? Kamu Beringharjo? Belum, Pasar Pak. Beringharjo? Belum. Oh, apa Pasar Beringharjo? Belum tahu. Saya belum tahu. Malioboro tahu nggak? Belum. Saya Malioboro aja ini belum. baru kesini nih Pak. Ke Kota Gede ini Malioboro baru aja pertama belum kali, Pak. tahu. Makanya ini eksplor saya terjauh Pak, Kota Gede ini Pak. Malioboro aja belum tahu. Kamu udah tahu belum Malioboro? Wah. Dan tempatnya ini saya baru nih kesini Pak. Ya, lingkungan di sini ya kayak nerima gitu, tidak biasa kayak. Biasa semua. Enak lagi. Terus enak posisinya semua. Asrep, awan barang benang banget di sini. Betul Pak. Indah ya. Sejuk Pak. Di sini sejuk sekali. Kamu beli aja tuh rumah di sini. Belum kepikiran Pak. Kamu untuk punya. Boleh. Kota Gede. Boleh. Iya. Boleh. Bapak cariin nanti ya. Aja. Situ utara jalan ini ada 300 meter. Bagus sekali itu. Nah Pak, dari situs ini ke benteng-benteng itu jaraknya semuanya berapa ratus 100 Pak? meter. Dari barat, timur, Ini utara, pas selatan? tengah-tengahnya kerajaan. Oh, itu tengah-tengah? Tengah kerajaan nih. 100 meter ke kiri, Ke kanan, ke barat, 100 100 meter, ke selatan 100 meter, ke utara 100 meter, ke timur 100 meter. 100 meter. Ya. Ini tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah. Oh iya, saya yang kedua. Kamu mau lihat tak boncengi motor yo? Tak boncengi motor lihat bisa. Kita di sini. Nggak apa-apa, cepet cuma 5 menit sampai. Muter nanti timur sana, nanti jedel sini lagi. Kita sih pengen explore sejarah Kota Gede ini dulu sih Pak. Itu bentengnya itu angker-angker sekali. Benteng Bokong Semar. Karena Keraton Mataram itu dulu nggak persegi. Bukan kotak gitu. Nah, bukan kotak. Bentuknya wayang semar. Wayang semar tahu nggak? Berarti Semar, wayang semar. Iya, tahu. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Seperti itu. Makanya ada istilah Bokong Semar. Terus nggon gedung pusaka kakinya semar. Terus nggon pintu masuknya kepala semar. Nah, yang Bokong Semar ini posisinya sebelah mana, Pak? Sana, Kidul Wetan. Mai satu Dewi. Kidul berarti sana. utara ya? Oh, Kidul utara, selatan. Selatan. Iya. Ya. Bokongnya Selatan. Bokong Semar itu Iya. sebenarnya di arah selatan Belenduk, ya. betengnya belenduk gitu ya. Oh,
Oh, filosofi dari benteng ini Oh. kayak wayang semar Kayak itunya ya semar. bentengnya. Kalau ya. di kamera dari atas bentuk wayang semar. Kelihatan. Kelihatan kan? Kalau sekarang udah nggak kelihatan. Sekarang Sudah hilang, penuh ya. jadi rumah, ada yang jadi itu yang masih butuh sebelah timur dan selatan. Ada kena jalan berarti. Nah, ada Masih ditumpang-tumpangi orang itu. Tumpang. Mm-mm. Ya. Sangat disayangkan berarti ya Pak. Iya. Tapi Bekas peninggalan sama ya. Purbakala kelihatannya mau dibangun. Besok rumah-rumah yang di atas Berada di benteng sini? itu ditambiar, Oh, yang diganti berada rugi. di benteng. Oh, Cuman diganti kalau yang rugi. di dalam benteng nggak masalah. Nggak itu ya? masalah. Oh, berarti biar posisi si bekas keraton ini bentengnya, dia dibilang jadi utuh kembali lah. Iya. Ya mudah-mudahan sih dari situs sejarah Mataram Islam ini di Kota Gede khususnya Iya. Pak. Oh, Orang tahu sejarah di sini, ya. terus ya orang bisa mengenang kembali kerajaan dahulu lah. Betul. Sebelum kita berada. Betul. Ya bukan berarti kita kembali ke zaman Iya. dahulu ya Pak. Kita tetap harus ke depan ya Pak, Betul. pandangan kita. Oke Pak, siapa tadi? Pak Hastono Pak Hastono, Daryanto. terima kasih ya Pak atas Pak Igno atau Hastono Daryanto Pak juga. Igno atau Pak Hastono. Ya, Pak Hastono Oke. Daryanto itu Ya. paling dalam. Jeneng paling Abdi dalam Sri Sultan paling dalam saya Hastono Daryanto. Panggilan saya Igno. Igno, Pak Igno Igno Limbang ya. Daryanto. Pak Igno abdi dalam ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Igno Oke. atas wawancara kita kali ini. Oke, sahabat, kali ini wawancara kami dengan Pak Igno sebagai abdi dalam Kota Gede. Penjelasan dari beliau cukup menarik dan cukup memberikan wawasan kepada kita tentang sejarah yang ada di Nusantara ini. Terima kasih dan wassalam. Salam. Oke Pak, bisa dijelaskan kepada kami posisi tadi yang Bapak sebut, posisi di mana nih? Bokong Semar. Ada posisi sebelah mana Pak? Ya itu Bokong Semar. Utara, selatan? Utara itu loh. Ini utara. Oh ini. Ya itu utara. Ini tuh- sana barat. Ini masih utuh ya Ya Pak? butuh, masih butuh. Ini sekitar sampai utara. 1500 tahun ya? Iya, Masih utuh. 1500 Nah tahun. untuk ketinggian itu sekitar berapa itu meter Pak? dulu tinggi lagi. Oh bukan segini? Bukan, itu masih tinggi lagi dulu. Ini perkiraan ada 2,5 meter lah Pak Iya, ya? 2,5. Untuk lebar sendiri Pak, bentengnya? 2 meter. Lebarnya 2 meter? Iya, seperti benteng Cina itu loh. Hmm. Itu mbok jalan Melayu-Melayu bisa. Berarti bukan pada benteng umumnya yang sekarang kan, Iya. misalkan cuma lebar 20 cm atau Enggak, 30 itu cm. lebarnya segini. Nah, untuk situ. Oh ada 2 meter ya Iya, lebarnya ada ya? 2 meter. Yang masih utuh? Sini sama saja? sana, sama barat. Barat juga utuh. Oh ini di luar benteng ini masuk mana nih Pak? Ini masuk Bantul. Ini udah Bantul? Oh, kalau ngene saya tadi Hah? dalam benteng Kodia. Iya. Lagi di Jogja ya? Iya, betul. Kalau Berarti sini ikut Kecamatan dibilangnya Banguntapan. Antara benteng ini dengan yang kita sekarang singgah di sini, Oh, itu berarti kayak perbatasan ya? Perbatasan, Kayak iya, antara betul. Bantul dengan dan Yogyakarta. Jogja, betul. Oh. Betul. Di luar benteng ini nih Pak? Itu dulu Hmm? waktu saya kecil ada sendang. Sendang Sedang tahu itu nggak? apa? Sendang itu Tempat tempat mandi. Oh, Itu tapi tempat mandi ya? Sama warga diguai uwuh terus. Jadi Diuruk? ketutupan uwuh uruk. Kayak diuruk ya? Iya, kalau diuruk. Hmm. Padahal bagus sekali. Namanya Sendang Madu Dirjo. Mata air deh. Mata airnya itu sejak dulu, kawit Mataram dulu. Berarti orang-orang dahulu kerajaan sini Oh. mereka istilahnya mandi di situ. Iya, Nah, mandi di tempat situ. mandi ya? Saya ingat toh. Saya waktu kecil ya masih ingat saya. Masih ada. Masih Bapak ada, masih ada. Oh, benteng ini Hmm. sudah 1500 lebih lah ya. Iya, masih sudah utuh dan masih masih utuh. kokoh lah. Masih kokoh toh. Nah Pak, Itu pasangannya bukan batu, bukan semen dan bukan pasir. apa tuh Pak? Lemah lempung. Tanah lempung? Iya, tanah lempung. Batu ini tanah lempung? Tanah lempung semua. Hebat toh. Tapi posisinya Pak seperti batu bata dia? Iya, seperti batu bata, bata putih itu. Batu putih, batu putih. Batu gunung. Oh Pak, kalau ini Pelengkap, pelekatnya lah ya, kayak pelekatnya. kalau sekarang itu kayak semen lah dia Ya, ya. betul. Oh dia Iya. itunya tanah lempung ya? Iya, betul. Berarti ya kekuatannya dahsyat lah ya. Gimana Maluku Utara? Maluku Utara itu bisa kita sedeng kok kita. Oh, pakai mobil juga masih Oh, masih dapat. masih. Boleh, coba.